jebloskan 4 orang tersangka dugaan korupsi pengadaan alat berat. Wahyu Purwanto terkait dengan kasus dugaan korupsi sistem proteksi TK. Saudara terdakwa kasus korupsi penyerobotan lahan Surya Darmadi. Korupsi di Indonesia sudah jadi masalah serius. Negara kita rugi triliunan akibatnya. Ketika kita dengerin kasus korupsi, yang kebayang biasanya pejabat yang jadi pelakunya. Soalnya di media sosial ataupun berita TV banyak banget kasus korupsi yang melibatkan pejabat. Dari korupsi miliaran sampai triliunan. Beberapa tahun belakangan banyak pejabat yang terbukti korupsi. Ini bikin masyarakat mikir semua pejabat pasti bisa korupsi. Padahal nggak semua, tapi stigma itu muncul karena kasusnya banyak banget. Warga negara udah capek dengar berita kasus korupsi yang melibatkan pejabat. Kita pikir gaji pejabat besar-besar, meski nggak semua, tapi kan lumayan. Tapi kenapa mereka masih mau korupsi? Padahal resikonya bisa dipenjara dan kehilangan aset. Ada yang salah dengan sistem reward dalam korupsi. Kadang jumlah yang didapat nggak sebanding dengan resiko yang diambil. Jadi mungkin ada cara lain yang bisa memberi reward yang sama tanpa resiko besar. Ini menunjukkan bahwa penyebab tertentu yang membuat pejabat melakukan korupsi. Sebenarnya, ketika kita bicara tentang korupsi, pelakunya tidak hanya berasal dari kalangan pejabat saja. Bahkan, sebagai warga biasa, kadang kita tidak menyadari bahwa kita juga terlibat dalam tindakan korupsi dengan skala yang lebih kecil. Oleh karena itu, saya pikir penting untuk mencari tahu penyebab korupsi daripada hanya menghakimi pejabat yang sudah terbukti korupsi. Terkadang, orang melakukan tindakan korupsi tanpa sadar karena mereka tidak memahami penyebabnya. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa banyak pejabat melakukan korupsi meskipun kita tahu bahwa gaji mereka relatif besar. Apakah ada penyebab tersembunyi yang tidak dibahas oleh media lain? Yuk kita simak sampai selesai. Banyak yang mengatakan bahwa sifat serakah manusia adalah penyebab utama korupsi, dan kita setuju dengan pendapat itu. Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan korupsi. Salah satunya adalah teori GONE, yang tulisannya G-O-N-E. Teori GONE diperkenalkan oleh Jack Bologny yang merupakan singkatan dari greed, keserakahan, opportunity, kesempatan, needs, kebutuhan, dan expose, pengungkapan. Dalam teori ini, korupsi terjadi karena adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Dalam pendekatan teori tersebut, greed atau keserakahan dijelaskan sebagai penyebab orang melakukan korupsi. Sikap serakah ini yang menodai jiwa yang seharusnya suci, membuat seseorang tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya. Sikap serakah yang berlebihan membuat seseorang rela melakukan segala cara, termasuk korupsi, demi mencapai tujuan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah terindah yang kita miliki saat ini. Faktor kedua adalah opportunity ataupun kesempatan. Untuk melakukan korupsi, kesempatan ini biasanya melekat pada pejabat tertentu. Meskipun jabatan tersebut pada dasarnya netral, tetapi jadi tidak steril tergantung pada orang yang mendudukinya. Jika orang tersebut memiliki integritas, maka korupsi tidak akan terjadi meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Faktor ketiga adalah needs atau kebutuhan. Korupsi dapat terjadi karena kondisi keuangan yang sulit, di mana gaji yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kebutuhan dan gaya hidup atau keinginan. Faktor terakhir adalah expose atau pengungkapan, yaitu rendahnya hukuman terhadap pelaku korupsi. Hal ini membuat korupsi menjadi lebih terbuka dan pelaku merasa bahwa keuntungan yang diperoleh dari korupsi lebih besar daripada penderitaan ataupun hukuman yang akan mereka terima jika tertangkap. Contohnya, mereka korupsi 15 triliun dan hanya mendapatkan hukuman 5 atau 10 tahun penjara. Mereka pasti mikir, dengan dipenjara waktu yang singkat, bisa dapat uang yang sampai triliunan. Selepas dari penjara, mereka juga bisa masih mencicipi uang 15 triliun tersebut. Makanya, saya rasa di negara ini mesti ada hukuman yang memang dapat membuat jera para pelaku korupsi, seperti dimiskinkan sampai miskin, ataupun hukuman mati. Oke, next. Mungkin sampai sini aja pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita sama-sama berantas korupsi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Sampai jumpa di video lainnya. Dan pastikan kalian semua untuk berlangganan di kanal kami. Terima kasih.